DPP PDIP bergerak cepat setelah KPK memutuskan secara resmi menjadikan Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDIP, sebagai tersangka. Di website resmi DPP PDIP, foto Hasto Kristianto itu langsung dihilangkan. Dan ini juga tentu saja mengejutkan karena sebelumnya seperti dikatakan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah bahwa jabatan dari Hasto itu sebagai sekjen masih dipertahankan kendati dia sudah ditetapkan jadi tersangka. Tapi saya kira ini memang tidak ada pilihan lain buat PDIP untuk segera mencari pengganti Hasto Kristianto. Apa boleh buat? Karena bagaimanapun peran sekjen itu orang nomor 2 di partai, di struktur kepengurusan itu tentu saja sangat vital. Dan PDIP setelah penetapan Hasto sebagai tersangka ini harus bersiap-siap mengantisipasi berbagai manuver-manuver politik yang seperti dikatakan oleh Megawati Soekarno Putri, ada yang ingin mengawut-awut Kongres. Karena itu saya kira ini siaga satunya seperti dikatakan oleh salah satu ketua DPP PDIP ini bukannya dikendorkan, justru malah makin ditingkatkan. Kemarin saja menjelang heboh soal sehabis pemecatan Jokowi kan DPP PDIP mengingatkan kadernya untuk siaga satu. Nah sekarang setelah Hasto ditetapkan jadi tersangka, saya kira ini sudah bukan lagi siaga satu, tapi sudah red alert, ya udah siaga merah ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel K2 Reaction dan kali ini kita masih di seputaran eh, perselisihan antara Megawati, PDIP, pemerintah dan tentu saja Jokowi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Harun Masiku telah melarikan diri dan bertahun-tahun kasusnya tidak selesai dan pada ujungnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kemudian menjadi tersangka atas kasus ini. Nah, ini menjadi pukulan telak bagi PDIP dan tentu saja kepada Hasto sendiri, mengingat bahwa di saat perseteruan antara PDIP dengan Jokowi, PDIP dihadapkan pada masalah untuk melindungi kadernya atau memulihkan nama baiknya. Ini sedang dihadapkan pada dilema. Begitupun dengan Hasto sendiri menjelang hari raya pergantian tahun, Hasto dihadapkan dengan masalah yang cukup rumit. Nah, bagaimana sebenarnya sehingga bisa terjadi kasus Harun Masiku itu berujung pada tersangkanya Hasto Kristianto? Apa hubungannya dan bagaimana kronologisnya? Berikut saya akan tampilkan bagaimana analisis dan pandangan Hersebuno Arif. Kemudian kita akan melihat bagaimana tanggapan dari Ketua KPK membacakan kronologis ketika Hasto, Harun Masiku, dan kawan-kawan melakukan proses penyuapan kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada saat itu, dan ternyata dalam pemaparannya itu ada upaya dari Harun Masiku DKK untuk menghilangkan jejak bukti pada HP yang digunakan, dan HP itu katanya mau ditenggelamkan sebagai upaya menghilangkan jejak komunikasi dari mereka pada saat melakukan transaksi. Berikut videonya. Kemarin secara resmi KPK itu sudah mengumumkan bahwa Hasto Kristianto itu sebagai tersangka. Ini tentu saja setelah ditetapkan sebagai tersangka biasanya akan disertai dengan pemanggilan, dan setelah pemanggilan dan dilakukan pemeriksaan, dan setelah pemeriksaan biasanya akan langsung ditahan. Kalau tradisi lama di KPK itu ada yang disebut sebagai Jumat keramat gitu ya, karena biasanya kalau seorang yang tadinya mungkin diperiksaannya sebagai saksi atau sudah ditetapkan sebagai tersangka, begitu dipanggil oleh KPK pada hari Jumat itu akan diikuti dengan penahanan. Nah pertanyaannya apakah ini Hasto akan segera ditahan juga, karena mengingat sekarang ini kan hari raya besar, hari Natal, dan Hasto ini kan merayakan Natal sebagai umat Kristiani. Jadi ini menjadi benar-benar jadi kado terburuk buat Hasto dan keluarganya, dan juga tentu saja bagi PDIP karena menghadapi Natal dan juga tahun baru ternyata mereka mengalami musibah besar dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka. Ketua KPK Setio Budianto kemarin dalam jumpa persnya kemarin sore ya itu mengumumkan bahwa Hasto Kristianto itu sudah resmi menjadi tersangka karena Hasto ini ternyata dalam kasus suap atau gratifikasi terhadap ex komisioner KPU Wahyu Setiawan itu yang disuap 600 juta, Hasto ikut menyediakan uangnya. Jadi bukan uang murni dari Harun Masiku. Selain itu kemudian Hasto juga ditetapkan karena dia melakukan obstruction of justice atau menghalang-hali penyidikan, antara lain dia dengan memerintahkan Harun Masiku itu kabur, menghilang, dan dia juga memerintahkan agar handphonenya itu direndam gitu di dalam air supaya petugas atau penyidik dari KPK tidak bisa
mendapatkan bukti-bukti kuat berkaitan dengan percakapan yang sudah mereka lakukan. KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 154 dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penerapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. Bersama-sama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Nah, sekarang saya kira ini soal tinggal menunggu waktu saja kapan Hasto akan ditahan oleh KPK. Apakah menunggu sampai perayaan Natal dan Tahun Baru berakhir baru kemudian ditahan, atau karena khawatir seperti halnya Harun Masiku kemudian Hasto menghilang, maka KPK segera melakukan penangkapan terhadap Hasto. Ini biasanya dipanggil dulu, dan kalau dipanggil tidak segera datang kan kemudian langsung dilakukan penangkapan. Hasto sendiri sekarang ini tidak diketahui di mana keberadaannya karena rumahnya di kawasan Margahayu Bekasi Timur itu tampak kosong, hanya ada Satgas PDIP yang mengenakan baju hitam-hitam dan baret merah menjaga rumah Hasto. Yang ini terlihat rumahnya berwarna putih dengan 2 lantai dan ada 6 orang Satgas yang menjaga rumah Hasto. Hasto adalah sekjen terlama dalam sejarah PDIP karena dia sudah 10 tahun menjabat sebagai sekjen. Dibandingkan dengan Pramono Anung atau kemudian Cahyo Kumolo, ini sekjen PDIP juga sangat terkenal, Hasto memang lebih lama. Pramono Anung hanya menjabat 1 periode, kemudian Cahyo Kumolo ini malah nggak sampai 1 periode. Karena dia harusnya kan menjabat sebagai sekjen dari tahun 2010 sampai 2015, tapi pada tahun 2014 dia masuk menjadi anggota kabinet dari Jokowi, ditempatkan sebagai Menteri Dalam Negeri, dan pada waktu itu kemudian Hasto menggantikannya sebagai PLT. Barulah pada Kongres tahun 2015 itu Hasto kemudian terpilih menjadi sekjen sampai 2020, dan kemudian periode 2020-2025 maksud saya Hasto kembali terpilih menjadi sekjen. Jadi kalau dihitung dengan ketika dia menjadi PLT sekarang ini dia sudah menjadi sekjen 10 tahun.
fakta bahwa dia menjadi sekjen selama 10 tahun itu tentu saja ini posisi dia itu berat untuk digantikan. Karena kelihatannya Ibu Megawati udah sangat pas banget dengan Hasto. Indikasi Hasto ini mau tidak mau harus segera diganti karena tadi saya sebutkan ini posisi sekjen ini sangat vital dan PDIP ini bersiap untuk menghadapi huru-hara berikutnya gitu. Kalau kongresnya sampai diaut-aut, itu terlihat dari website resmi DPP PDIP. Ini kita bisa lihat ini untuk struktur yang bidang kesekjenan, misalnya terlihat bahwa foto Hasto sudah tidak ada lagi dan fotonya itu diupdate Ibu Megawati sebagai Ketua Umum dan di sebelah kirinya itu adalah Utut Adianto, ini Ketua Fraksi PDIP di DPR dan dia juga di DPP menjadi Wakil Sekjen Bidang Internal. Tentu tidak mudah untuk mencari sekjen yang kelihatannya sudah klop banget dengan Ibu Megawati ini karena dengan dia menjadi sekjen selama 10 tahun dan kita tahu bahwa jabatan-jabatan seperti sekjen, bendahara, dan sebagainya itu adalah prerogatif dari seorang ketua umum seperti Ibu Megawati, ya berarti Hasto itu sangat cocok untuk menemani Ibu Megawati. Oke, itu tadi tanggapan dan pandangan Herse Buno Arif beserta Ketua KPK menyampaikan proses kenapa kasus ini yang sempat berbelit-belit, sempat tertunda dari beberapa tahun sejak menghilangnya Harun Masiku sekitar 5 tahun yang lalu sampai saat ini belum ditemukan dan berujung pada penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Nah, banyak polemik, banyak pandangan tentang kejadian ini. Ada yang mengatakan bahwa kasus yang lama diungkap kembali karena dicampuri oleh urusan politik, sehingga kasus-kasus lama kembali dipolitisasi untuk menyingkirkan Hasto dan untuk mengganggu persiapan Kongres PDI Perjuangan. Ada juga yang mengatakan bahwa ini memang adalah upaya dari pemerintahan Prabowo untuk mengungkap kasus-kasus lama demi memberantas kasus korupsi. Dan segala pro dan kontra dari pendapat yang disampaikan oleh masing-masing, tentu saja mereka punya pembelaan dan mereka punya alasan atas statement-statementnya. Kita sebagai netizen, sebagai masyarakat awam, hanya bisa menyaksikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Entah apa yang terjadi di balik itu, entah ada transaksi politik di belakangnya, ada lobby-lobby di belakangnya untuk saling bertukar kepentingan, hanya mereka yang tahu. Yang pastinya kita berharap apapun yang terjadi di antara mereka, kita harap yang terbaik untuk negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oke, sekian video ini. Jangan lupa berikan komentarnya di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.